Kebetulan bidang pekerjaan saya adalah mendidik anak-anak untuk tidak terlalu mencintai BTS. Ada di sini nenek-nenek. Ini mandi depan rumah, guys. Nggak mandi di kamar mandi karena dia bilang dia takut kalau jatuh. Terus lu ngeliat dong. Bukan itu fokusnya. Tapi ada segelintir orang yang berani dengan lantangnya dia bilang bangsa Indonesia ini bangsa yang bodoh, nggak mau nurut. Kalau menurut gue lawan kita tuh sekarang bukan nakes, bukan pemerintah juga, enggak. Lawan kita tuh adalah sekarang orang-orang yang berbisnis yang nggak berpikir tentang kehidupan orang lain. No recording. Hai guys. Halo. Kita ceritanya tampak fresh dulu kan, seperti muka gue fresh. Yoi, Happy hari ini lagi cantik banget dengan bajunya yang kuning-kuning ngambang gitu. Aku mau tanya dulu, kalian apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Tuhan. Puji Tuhan belum positif ya. Oh, kita kali ini ada tamu ya? Yoi. Oh, perdana, oke. Di season yang baru ini ada tamu ini perdana nih, pertama. Siapa nih ya? Boleh perkenalkan dirinya? Ya, saya Jonathan Takarya, saya Satpol. Satpol. Bukan ya, saya bukan Satpol ya. Tapi Kebetulan bidang pekerjaan saya adalah mendidik anak-anak untuk tidak terlalu mencintai BTS. Supaya mereka cinta sama orang tua, keluarga. bagus, sangat Tuhan. mulia sekali memang. Tidak terlalu mencintai ya. Tidak terlalu mencintai. Mencintai nggak apa-apa, jadi jangan terlalu mencintai gitu Jangan ya. terlalu Iya, mencintai, oke. berbahaya. Berarti kita bisa tebak dia apa? Seorang Guru. oke. Halo Bapak. Posisi di mana Halo, nih? Bapak Guru. Di Bandung, di Parompong, kaki gunung Tangkuban Perahu ya. Di sini dingin. Oke. Kalau Ya. dingin enaknya nggak sendiri Pak. Coba Waduh. lagi PPKM, jadi nggak bisa. Dari PPKM nih. Gimana kalau kita langsung aja tanya nih, kalau jadi guru gini selama PPKM atau selama pandemi gini gimana sih? Ya, jadi memang saya agak serius ya, agak serius nih boleh ya. Nanti ada. Jadi Biar ada wibawanya. Jadi keadaan PPKM ini saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi jelas ini sangat berpengaruh untuk guru-guru ya. Ya, guru-guru di sekolah saya kasihan, ada yang nggak ngerti sama internet, ada yang tiap 5 menit sekali dia datang ke saya untuk tanya ini bagaimana. Karena umurnya udah 60 kan, mungkin zamannya dia nggak ada. Dia udah 60 tahun umurnya. Jadi guru di masa pandemik seperti ini, orang guru umur 60 tahun bisa santai ya, dia nggak bisa. Jadi dampaknya adalah ke murid-murid. Kasihan mereka. Jadi kalau mau cari murid sekarang kita nggak ke warnet, nggak ke warung-warung. Sekarang kalau cari murid kita login aja game. Oke, login game ya. Login game. Jadi untung saya berteman sama semua murid-murid saya di games. Saya berteman bukan karena apa-apa, karena saya pengen cari tahu mereka itu Pengen ikut ngincer kelas absen. atau enggak. Ya, jadi mereka itu ikut kelas atau enggak. Gampang sekarang. Kalau saya tanya murid saya, mana teman kamu? Dia cuma bilang begini, tunggu sir ya, saya cek dulu di games ini sir. Dia bilang gitu. Dan ternyata betul ada dia lagi online, lagi mabar sama teman yang lain. Oke. Jadi itulah kesulitannya karena memang nggak bisa dikontrol ya. Orang tua ada yang sibuk, ada yang mungkin kerja. Jadi anaknya di rumah, ya nggak tahu mau buat apa, dia bingung, nggak ada yang kontrol dia. Jadi yang dulunya dari 100% pelajaran yang kita kasih masuk ke mereka 50% mungkin atau 30%, sekarang ya 10%, 5% udah syukur lah masuk sama mereka. Ya kira-kira seperti itulah keadaannya saat ini. Memprihatinkan sih memang, tapi ya kita harus tetap enjoy lah, ya kan? Kalau lagi maksudnya untuk menyampaikan pelajaran itu gimana supaya bisa mereka mengerti gitu? Waduh, saya guru agama ya. Jadi untuk menyampaikan pelajaran agama, saya rasa bukan hal yang sulit ya. Yang sulitnya itu adalah mengontrol mereka perhatikan pelajaran. Kalau di kelas kan saya bisa lihat nih, kalau dia nggak perhatikan saya datang, saya akan tegur. Kalau di Zoom nggak bisa. Nggak mungkin saya kick-an dia dari kelas kan. Nggak mungkin dong. Ya, jadi ya itu yang kesulitannya. Nah, kalau guru matematika yang sulit dan guru IPA ya, mereka mau jelasin Hitung-hitungan. apa namanya pakai rumus
susah, agak susah. Jadi mereka harus pakai alat. Kalau salah tulis, salah gambar, kasihan muridnya jadi salah semuanya kan. Kalau dibilang sulit, ya sulit. Ada mudahnya juga ada. Kira-kira seperti itulah tantangannya. Ya. Keren ya. Kita kayak lagi belajar ya sama Bapak Guru online. Tapi Jadi- yang gue kerenin tuh dari ini loh. Bapak guru ini ikut main game, tapi bukan tujuannya buat main gitu. Buat Untuk ngecek. absen. Untuk absen. Absen ya. Wah, lu main lo ya absen. Lu main atau absen. Tapi enak juga maksudnya kalau guru ya istilahnya kayak zaman-zaman kita ya Gen Z, Gen milenial gitu, lebih paham anak-anak zaman sekarang gitu. Ya, betul. Keren banget Ya. sih. Cuman untuk yang kayak tadi dibilang untuk orang tua yang udah umur, kesulitan untuk ini kali ya, untuk mengaktifkan internet dan segala macam, Iya. memanfaatkan gitu. Aduh, kasihan sekali mereka. Mereka mau pencet tombol huruf B aja nggak tahu di mana huruf B katanya. Serius gak sih? Kasihan. Mereka benar-benar nggak tahu cara menggunakan, karena mereka ya pembukuan lah biasanya kan, tulis, catat, ada apa catat ya kan. Ini sekarang semua harus dipindahin ke laptop, jadi mereka kebingungan lah. Ya kadang-kadang saya prihatin juga, kasihan sih. Mau dipensiunkan juga nggak bisa kan, kasihan nggak mungkin disuruh pensiun gara-gara ini kan. Ya. Terus gimana Pak? Kalau ya kan PPKM nih. Sebelumnya kan ini kan kayak udah PPM darurat yang Juli kan. Sebelumnya Ya. itu sempat masuk ke sekolah-sekolah atau gimana? Dan ngapain tuh? Sebelumnya kebetulan saya ini jadi guru di masa pandemik ya. Ya. Jadi belum ada sama sekali sampai saat ini saya dapat ketemu murid tatap langsung ya, tatap muka langsung. Ya, sebelum masa PPKM darurat ini keadaannya sama. Cuma memang ya di yang lalu siswa nih kaget gitu, belum tahu nih mau ngapain di sekolah ya kan. Mau ngapain di sekolah kan. Saya punya satu pesan buat semua pendengar guru-guru nih. Siswa kan udah stres nih, ya kan? Siswa ini iya nih, mereka udah stres. Sampai ada orang tua murid bilang apatis. Apatis tuh begini loh. Apatis itu apa? Apatis tuh kehilangan rasa cinta dan kasih. Asik. Siap. Kenapa lu bilang gitu? Kenapa lu bilang apatis? Jadi begini, karena mereka biasa di rumah kan. Biasanya mereka pergi sekolah, di sekolah kangen sama mama, sama papa, pulang ke rumah peluk papa mama, ya nggak? Ya kan? Nah, karena ini di rumah nih tiap hari, ketemu papa mama. Sepanjang hari bareng papa mama, ya kan? Mau belajar, duduk miring dikit, dimarahin. Mau sambil rebahan, dimarahin, ya nggak? Ya lama-lama cekcok, akhirnya mereka ngerasa udah bosen. Papa mama nih ngeselin. Akhirnya mereka rindu masuk sekolah bukan karena memang rindu mau belajar, tapi mereka rindu bebas dari kekangan orang tua. Akhirnya ada murid saya yang dia jadi apatis. Dia jadi dingin sama orang tuanya, diajak orang tuanya keluar. Biasanya kan kita kalau diajak, ayo kita liburan, seneng kan ya. Kalau dia enggak. Pas dia cerita sama saya, dia bilang, pokoknya saya mau sendiri dulu, Sir. Saya pengen punya waktu sendiri, Sir. Dia bilang dia pengen punya waktu sendiri, bayangin loh. Padahal di rumah dia udah sendirian kan, gak ada teman. Tapi menjauh. ternyata tekanan itu lebih parah waktu mereka ada di rumah. Wah, ngeri banget ya. Menjauh jadinya. Jadi jauh ya kan. Datang ikut Zoom lagi, dia mulu lagi dipanggil sama gurunya kan. Kasih tugas banyak, bikin mereka jadi apatis. Saya nggak tahu nih nanti jangan-jangan mereka masuk nggak ada lagi kayaknya percintaan di sekolah kayaknya, karena mereka percintaan lagi saling ini kan. Nggak ada lagi mereka merasakan cinta kan, jadi apatis ya kan. Itu kalau itu juga PPKM tuh. Pelan-pelan kamu menjauh. Yo. Ya, waduh. Ada aja terus ya. Serem. Itulah sedihnya ya. Jadi selama lu masuk ini, sementara mengajar belum pernah ketemu langsung sama anak murid gitu? Belum pernah. Oh, jadi beda aja sebelum PPKM darurat sama sekarang juga sebenarnya nggak ada beda gitu? Atau lu pernah ke sekolah juga atau gimana sih? Kalau gue kerja langsung tetap ke sekolah juga ya. Maksudnya karena di sekolah gue itu harus dikontrol kan. Jadi kepala sekolah dan HRD-nya pengen kita semua nih kerja dan terkontrol, dan kalau pergi ke sekolah dapat uang tunjangan. Toh kita juga di sekolah nggak terlalu lama, kok paling jam 3, jam 2 udah bisa pulang kan. Jadi dan di sekolah pun nggak banyak orang, jadi kita kan luas ya, kita punya ruang kelas masing-masing, jadi cukup aman untuk menjalani PPKM ini ya kan. Meskipun ngeri-ngeri sedap juga sih, karena kalau kita disidak 30%
Kalau lebih dari 30%, artinya kalau ada 10 orang di sekolah hanya 3 orang doang yang boleh, ya kan? Kalau lebih dari itu ditangkap ya, kadang-kadang ngeri-ngeri sedap juga sih kalau dibubarin sama Satpol PP kan. Ya kan, datang ke sekolah saya satpol ya kan, berantem kita sama satpol nanti. Gak enak juga kan. Jadi ngeri-ngeri sedap juga sih, tapi saya tetap datang ke sekolah. Ada juga murid yang beberapa yang memang orang tuanya nggak bisa kontrol, kita nggak bisa kontrol, ya disarankan untuk datang ke sekolah. Ya adalah setiap kelas 1-2 orang yang datang ke sekolah tiap hari. Nggak tiap hari sih, ya 1 minggu mungkin dia 3 hari dia datang. Ya biasanya murid-murid ini yang memang mereka cukup sulit untuk dikontrol kalau dari rumah, itu sebabnya orang tuanya kasih izin untuk datang ke sekolah. Ya itu meskipun dengan PPKM prokes yang sangat ketat ya, dia harus pakai masker 2 lapis, dia bahkan ada orang tua sampai kasih sarung tangan karena dia tahu anaknya suka pegang hidung, mulut dan segala macam. Jadi ya keadaannya seperti itulah. Yang Bapak ajar nih anak usia berapa? Oh, saya ngajar dari kelas 3 sampai kelas 9. Ya anak umur sekitar 8 tahun ya. Sampai 15 ya? Ya, sampai 15 tahun ya, betul. 15-14 tahun lah yang saya ajar. Seumuran aku. Wow. Okay. Happy kan memang masih 15 tahun lagi hidup ya. Gak apa-apa dia 15 tahun lagi gak apa-apa. Yang penting gue udah nikah, udah itu aja poinnya. Kenapa sih dibahas gue? Tolong ya, topiknya beda. Topiknya ke Bapak. Mungkin Bapak Guru ada punya keluh kesah lagi sepanjang PPKM ini, Pak? Untuk sekolah dan sebagainya. Iya, jadi pemerintah awal-awal dijalankannya lockdown ini masih ada bantuan dari pemerintah ya. Jadi dapat apa kita tuh? Contohnya apa? Dapat berupa pulsa dan kuota. Pulsa. Dan itu sangat membantu. Iya. Itu sangat membantu. Kasihan murid saya ada yang dia nggak bisa ikut kelas karena dia nggak punya kuota. Oh, kasihan sekali. Saya sedih banget sebenarnya dengernya. Saya nggak bisa kelas karena saya nggak punya kuota. Akhirnya dapat bantuan dari pemerintah. Saya kasih ke dia 2 kali bantuan pemerintah. Nah, ada temen yang kaya juga kan, yang istilahnya nggak perlu itu. Saya kasih sama orang yang nggak mampu dong. Iya. Jadi ada yang dia tiap bulan dia nggak datang ambil ke sekolah. Dan belakangan ini udah nggak ada lagi bantuannya. Saya mohon sekali untuk dinas atau siapa teman-teman yang pengen, saya punya duit lebih nih banyak mau bantu orang-orang, carilah anak sekolah yang butuh kuota itu sangat membantu mereka karena kasihan kuota tuh ngezoom ya butuh banyak banget, ada yang nggak bisa pasang wifi kan, jadi ada yang orang tuanya dia pedagang, dia jadi kadang-kadang sebulan pasang wifi sebulan enggak, kasihan. Jadi ya, marilah kita lihat orang-orang, anak-anak kita, anak-anak bangsa kita ini saat ini yang butuh kuota, tolonglah diperhatikan. Itu jadikan hati mereka. Iya sih. Terakhir bulan Juni atau Mei gitu ya, Mei kali ya. Nah, terus kalau gue baca ya dari opininya netizen nih di Twitter, sebenarnya PPKM itu lockdown gak lockdown, tau nggak? Ya. Soalnya kan kalau kita bilang lockdown, biasanya kan kalau kita lihat dari negara lain tuh di lockdown tuh ada bantuan bener-bener dari pemerintah, ya kan, kayak dikasih makanan selama lockdown. Cuman mungkin karena pemerintah nggak ada dananya juga, makanya disebutnya PPKM. Betul. Jadi kayak ya sebenarnya pemerintah yang nggak tegas sih, gue rasa emang sih, gue rasa kayak gitu. Betul banget. Ya, kalau dari sudut pandang gue nih sebagai guru ya, sebagai orang yang melihat perkembangan juga ya kan gue harus update nih karena gue guru, gue harus lebih tahu dari murid gue nih, ya kan, nggak mungkin murid gue bertanya sesuatu gue nggak tahu. Betul. Jadi ada murid gue yang bertanya, "Sir, kenapa kita nggak masuk, Sir? Sedangkan dia bilang mall buka, sedangkan tempat hiburan malam buka, Sir. Kenapa kita nggak masuk aja, Sir?" Ini sebelum PPKM darurat ya? Ini sebelum PPKM darurat nih. Ini istilahnya nih dia udah punya harapan untuk tatap muka nih, besok nih udah sekolah hari-hari di mana hari nanti nih di tahun ajaran baru nih bakal masuk nih. Iya. Ini udah sesuatu hal yang dia harapan banget untuk masuk, tapi tiba-tiba PPKM dan nggak jadi lagi kan. Terus dia bertanya seperti itu sama gue. Terus gue bilang gini sama dia, ada satu kebijakan yang kadang-kadang kita nggak ngerti yang diambil sama pemerintah. Ini agak serius ya. Kebijakan yang kita kadang-kadang nggak ngerti yang diambil sama pemerintah, yang
mungkin si pemerintah ini pun ambil kebijakan ini pun ada plus minusnya, ya kan? Ya kan, plus minusnya. Ya mungkin minusnya adalah ya kamu sekarang nanya ke sedih nggak jadi sekolah kan. Ya mungkin plusnya adalah dengan diberlakukan ini kamu nggak akan lebih lama di keadaan yang seperti ini. Gue bilang gitulah sama dia. Jadi terus dia bilang lagi, iya sir, yang kayak tadi Bernjo bilang, ini lockdown nggak lockdown. Sir, saya masih lihat orang jalan-jalan kok. Saya masih lihat orang liburan ke Bali. Teman saya, sir, dia sekarang di Lampung, sir, liburan sama mamanya. Sekolah dari sana. Bilang gitu. Terus gue bilang, gue bingung sih awalnya ngejawab apa kan sama dia. Tapi gue kasih jawaban yang simpel kayak gini sama dia. Kamu ada di keadaan yang sulit, yang semua orang rasakan sulit. Kalau kamu hanya melihat yang enaknya aja, kamu akan selalu jadi orang yang merasa kesulitan. Gue bilang gitu kan, terus dia mulai diam. Iya juga saya. Iya, ya mungkin dia pergi ke sana karena dia sih nggak ada temen, atau orang-orang yang liburan ke sana itu mereka memang takut atau menghindari apa, itu oke, itu urusan mereka. Tapi hidup kamu, cobalah kamu ambil, kamu senengnya, ambil bahagianya. Keputusan yang saat ini repot, ribet, ambil bahagianya aja. Ya udah, jalanin aja bahagianya. Kalau kita mencuit-cuit berkoar-koar juga di Twitter di mana kita salahin A, B, C, D. Gue bilang gitu sama muridku nih, kita salahin ini, kesalahan ini, kita nggak akan bisa. Namanya anak SMP ya kan? Iya, iya. SMP nih, gue dulu SMP, guru gue lempar batu, pernah mau gue lempar batu. SMP ini keras bro, ya kan? Jadi kalau nggak sesuai ininya mereka bakal nanya terus kan. Lempar batu, lu ada sekarang dilempar batu nggak? Oh iya, Kayaknya enggak deh. Sekarang belum ada sih, nggak ada. Ada, pasti akan. Gue guru yang baik. Gue kalau gue jahat nanti mereka jahat sama gue, jadi gue baik lah ya kan. Kelihatannya. Ya. Gue baik. Ya, jadi gitulah ya. Jadi ambil bahagia. Gue bilang sama dia, ambil bahagianya aja. Udah jalanin aja, kamu di rumah bisa santai, bisa nggak apa-apa. Ya ujung-ujungnya tahu dia bilang apa? Ya udah sir, jangan kasih banyak tugas ya. Saya bilang berarti percakapan kita yang panjang lebar ini hanya karena kamu pengen. Terus dia bilang iya. Terlalu banyak. Iya, sir gimana sih? Iyalah. Oke lah, habis itu gue bilang ya udah oke lah. Sir nggak akan kasih banyak tugas kok. Tapi ngomongin soal tugas, tapi emang bener loh. Banyak gue dengar dari anak-anak tuh keluhannya udah mereka harus 8 jam Zoom sehari, tambah malamnya ada PR lagi, kan itu kan buat pusing. Sebenarnya kita aja di depan laptop aja 2 jam aja udah pusing. Iya, jadi itu semua tuh sebenarnya jadi PR ya kan. Kalau misalnya kita kuliah nih, ya kan, PR itu kan pekerjaan rumah ya, tanda kutip tuh, PR pekerjaan rumah kan. Ya kan mereka semua di rumah, apapun pekerjaan yang gua kasih kan tetap jadi pekerjaan rumah, bener gak? Kan jadi PR. Di jam 10 gue kelas, jam 11 gue selesai, gue bilang tugas ya pasti mereka bilang sir PR lagi. Gue bilang ini kan pekerjaan ya kan sir, kita di rumah, jadi ini apa? Iya benar juga sih. Jadi ya memang nggak bisa kita nggak bisa, ya udah akhirnya jalan keluarnya adalah yang nggak, kadang-kadang gue 1 bulan hanya 2 kali kasih mereka tugas. Itu pun tugasnya ya 2 minggu lah jaraknya, jadi Senin ini gue kasih, Senin 2 minggu ke depan baru gue kumpul, ya kayak gitulah supaya mereka nggak ngerasa PR terus, ya kan. Jadi itu pun ya masih ada yang nggak ngerjain, masih ada yang ngerasa kayak ini beban banget sir, ya karena memang nggak fair pendidikan kita sih. Bener juga, karena dia bukan cuma dapat tugas dari gue, dapat tugas dari guru yang lain, kasihan kan jadinya. Makanya gue kalau mau ngasih PR gue tanya dulu, ada tugas dari guru-guru yang lain, ada sir ini banyak banget, oh ya udah nantilah tugasnya saya tunda. Guru favorit kayaknya nih, Jotak guru favorit. Saking baiknya murid gue ada yang nggak pernah datang ke sekolah, ke kelas. Itu beneran. Ya? Beneran nggak pernah dia datang ke kelas. Nggak pernah ikut Zoom. Datang awal doang. Awal dia masuk, gara-gara gue baik, gue selalu ya asal dia setiap kasih izin gue selalu ya udah oke. Nggak pernah dia datang. Nggak pernah dia masuk kelas. Aduh berat juga jadi dimanfaatin. Itulah makanya bingungnya, tapi mau gimana juga, nggak bisa juga ditekan, kasihan. Iya sih. Kalau untuk standar nilainya jadi gimana tuh menilai anaknya? Kalau untuk standar nilai,
gue bikin mereka 80. KKM itu 75. Tapi gue bikin mereka semua paling rendah nilainya 80. Kenapa? Dari mana lu bisa pukul rata itu Jadi cara sebenarnya menilainya? sebenarnya kenapa gue kayak bikin rata-rata mereka yang nilainya, artinya yang di bawah 80 yang cuma dapat 79, 75, gue bikin semua 80. Kenapa gue bikin seperti itu? Mereka ini kan udah stres nih, capek nih mereka nih ya kan? Mereka butuh bimbingan. Orang tua nggak ada, guru nggak ada ya kan? Kalaupun mau nanya ke guru, ada guru juga yang gue tahu yang mungkin malas mau jawab ya kan? Ya. Karena ada urusan lain. Ya karena ada urusan lain ya kan. Karena bukan cuma dia doang yang mau gue urusin kan. Karena ada murid gue nanya loh, tiap hari nanya. Karena gue mau balas nih, emang kamu doang murid saya, tapi nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa. Ya. Karena saya punya pacar. Nggak bisa. Akhirnya supaya mereka semangat belajar, akhirnya gue coba inisiatif untuk bilang sama mereka, kalian akan yang nilainya nggak lewat KKM atau pas-pasan atau jelek, Sir akan bikin 80. Oke, jadi kalau kalian dapat 80 jangan bangga. Secara nggak langsung mereka akan mikir 80 itu berarti nilai yang rendah. Gue harus lebih dari 80. Benar nggak? Ya kan? Ya. Kalau gue bilang 80 adalah nilai terendah, jadi kalau kalian dapat 80 jangan bangga. Ya mungkin ada beberapa orang yang ya udah fine-fine. Tapi kebanyakan murid gue, mereka berusaha untuk, mereka nanya ke gue, Sir, saya udah dapat berapa? Apa masih 80? Kalau masih 80 saya mau tambahin, Sir. Saya mau minta tugas, Sir, supaya nilai saya naik jadi 85. Ya pokoknya jangan sampai 80. Gue seneng banget. Berarti apa yang gue lakuin, wah luar biasa nih. Tembus nih sama mereka ya kan. Karena memang mereka berjuang sendiri. Gue cuma ngasih materi. Kalau di kelas kan, kalau guru matematika jelasin 1+2 dia nggak ngerti, gue bisa datang ke mejanya, nih 1+2 begini cara ngerjainnya gini-gini. Ya, tapi betul. nggak bisa. Gue nggak mungkin datang ke rumahnya dia kan. Waktu ketop itu cuma mau jelasin 1+2 nggak mungkin dong. Ya, prokes ya kan? Prokes ya kan. Nanti kalau ada yang kena, lu yang disalahin. Ya betul. Jadi kalau dia dapat nilai 80 kalau di kelas biasanya dapat dia 80 dengan bantuan gua. Nah, dia ngerjain sendiri dia harus dapat reward dong. Entah 5 poin, entah 10 poin. Jadi istilahnya ada hal yang mereka dapat dari belajar sendiri. Nggak cuman hanya cuma gue suruh tugas kerjanya sendiri. Apa yang kamu dapat itu enggak, kasihan juga mereka yang. Jadi ya ternyata nggak cuma dia doang yang merasakan, kita juga merasakan. Waduh, kasihan. Ya kan? Kalau Iya. anak-anak murid kan pusing di PR-nya. Kalau kita sebagai yang pekerja ya. Ya, pekerja. Pekerja pasti bosan banget yang namanya WFH, work from home. Walaupun sebenarnya jujur dari gue sendiri, gue nggak pernah tuh WFH. Baru pas PPKM ini gue WFH. Baru PPKM ini ya? Iya, jadi gue kayak merasakan, oh oke. Apakah teman-teman gue pada, bosan banget, gue pengen balik ke kantor. Tapi gue merasa enjoy aja WFH gitu. Walaupun signal pasti bakalan ngadet, ya kan? Karena pasti kebanyakan orang pakai signal juga kan banyak. Terus situasi, dan nggak mungkin juga sih ya, pekerjaan kita nonstop 8 jam gitu. Pasti ada kayak overtime. Misalnya kita kebanyakan makan gitu kan. Ternyata udah jam 2, soalnya kita udah kerja di jam 1-nya gitu. Itu sih yang kita rasain ya. Cuman ya capek, sedih. Maksudnya ya rindu sih. Biasanya kan kalau ketemu sama teman-teman, ya main gitu kan. Biasanya kalau jam istirahat main game, rata-rata orang kantor juga main mabar bareng. Itu sih yang gue rindu, karena ya bahkan yang waktu itu kan sempat masuk kayak seminggu 2 kali gitu kan. Gue excited banget gitu, sempet akhirnya gue masuk kantor lagi gitu kan. Setelah berapa lama tuh? Setelah setahun? Ya mungkin ada setahun lah. Ya enggak setahun ya, 10 bulan mungkin. Akhirnya masuk kantor lagi, terus tiba-tiba pas di situ pun gue ngerjain bentar tapi asik kan mainnya, kebanyakan mainnya jadi sama orang kantor karena saking kangennya kan gitu kan pas awal masuk itu. Ayo mabar gitu. Nah itu sih. Cuman ya akhir-akhirnya ya setelah itu ya kerja juga. Sebenarnya memang adaptasi itu perlu sih, tapi kalau misalnya begini terus susah juga. Susah juga, betul. Susah juga. Iya. Karena kayak contoh kayak kita aja yang biasanya ketemu offline untuk buat podcast begini, memang ada yang diuntungkan. Diuntungkan dengan online ini ya kita bisa undang Bapak Jotak yang jauh di sana gitu kan.
Tapi kalau misalnya seperti ini terus memang nggak akan sulit juga untuk Boleh kedepannya. juga. Kalau menurut gua nih, pandangan gua ya sebagai ya yang kayak tadi lah yang gue bilang nih, gua harus tahu nih. Jadi sebenarnya PPKM ini mau diperpanjang sampai kapanpun teman-teman. Kalau kita nggak dapat bantuan, kita masyarakat, bukan kita deh, mungkin kita semua masih mampu lah ya. Kita taruhlah kita di golongan yang mampu. Tapi kalau orang-orang yang susah, Pedagang kaki dia harus keluar, lima. ya harus keluar rumah untuk kerja, ya nggak bisa. Sedangkan begini loh, nggak fairnya adalah di saat orang si kaya, ya gue sebut aja si kaya ya, si kaya yang dia kaya, dia bisa beli vitamin yang banyak, dia bisa pakai prokes, bisa beli masker yang mahal, dia bisa hindarin kerumunan dengan pakai mobil pribadi, ya nggak? Dia bisa pergi ke tempat belanja yang sepi, yang mungkin premium atau high class, yang nggak ada orang jalan belanja di situ. Dia bisa hindarin itu semua. Masalahnya adalah si kaya ini pun kena COVID. Iya. Enggak. Ya nggak, apalagi kita yang kerjanya ngumpul, harus ketemu orang, harus pakai apa namanya kendaraan umum, harus kerjanya harus istilahnya jadi pusat perkumpulan orang, mungkin ada yang jualan atau di kantor pun kita di AC ketemu orang ngumpul ya. Kalau bos enak dia punya ruangan sendiri, ya nggak? Kalau dia suruh orang nggak boleh ada yang masuk ruangannya bisa. Lah kita pekerja kantor nggak boleh ada yang masuk sini ya, baik bertumbuh kita sama orang-orang itu kan. Yang maskernya belum tentu diganti. Yang maskernya ya, gue pernah loh, saking nggak ada duitnya, gue pakai masker kain tuh 3 hari loh, gara-gara nggak ada duit gue. Gara-gara mau beli masker nih, ya lumayan gitu, mau beli masker 1.000-3.000. Mendingan beli nasi. Ya WHO bilang paling lama masker itu 4 jam ya nggak? Iya. 4 jam kan, 4 jam ganti. Gue mikir kalau tiap 4 jam ganti, gue di luar rumah seharian 8 jam 2 kali gue ganti. Sehari 6.000. 6.000 itu udah bisa kalau gue beli lauk di warteg udah bisa makan dapat tempe sama sayur sop 3.000. Ya. Udah bisa ya nggak? Tapi harus gue pakai beli masker. Pusing juga, kasihan juga orang-orang kayak gitu kan. Nah, tapi gue berharap pemerintah bisa lah bantu, ya kan? Ya kan, pemerintah bisa bantu, dan gue harap orang-orang yang influencer, artis-artis yang gue nggak suka banget sama orang yang gue lihat nih, ini murid-murid gue juga tonton. Murid-murid gue udah bilang, kenapa sih sir, kita nih orang Indonesia kok kita dibilang jadi orang bodoh? Kan pernah nggak sih denger nonton scroll TikTok, Instagram, atau Twitter, ada segelintir orang atau sebagian orang yang mereka influencer atau selebgram atau apa, mereka bikin seolah-olah atau bikin statement, perkataan seolah-olah kita nih bangsa Indonesia bangsa yang bodoh. Hey, Indonesia belum bodoh. India pakai tai sapi loh untuk iya. Iniin COVID-nya. Kita belum ada yang pakai tai sapi, kecuali kita udah ada yang pakai tai sapi ya kan, atau apa untuk menghindari COVID. Bolehlah kamu bikin statement bangsa Indonesia bangsa yang bodoh. Kita nih masih normal, masih waras. Orang tahu kalau nggak pakai masker kena COVID. Tapi ada segelintir orang yang berani dengan lantangnya dia bilang bangsa Indonesia ini bangsa yang bodoh, nggak mau nurut. Lawan kita tuh sekarang, kalau menurut gue lawan kita tuh sekarang bukan nakes, bukan pemerintah juga, enggak. Lawan kita tuh adalah sekarang orang-orang yang berbisnis, yang nggak berpikir tentang kehidupan orang lain. Ya kayak penimbun masker, penimbun Ya, oksigen. Vitamin. Masker, oksigen, vitamin, apalagi Susu tuh yang beruang. oksigen. Ya, Iya anjir, susu beruang mahal banget sekarang, kampret. ya. Itu orang-orang seperti itu saat ini yang jadi musuh kita. Kalau kamu mau bilang bodoh, bilanglah bodoh sama orang-orang kayak gitu. Jangan kamu bilang satu orang Indonesia bodoh. Ada di sini nenek-nenek ya. Ini di kosan gua ada nenek-nenek. Nenek ini takut banget sama COVID. Takut banget dia sama COVID. Sampai dia pergi ke kamar mandi, dia mandi pakai masker. Wow. Serius. Wow, mantap ya. Jadi nenek ini mandi depan rumah, guys. Nggak mandi di kamar mandi karena dia bilang dia takut kalau jatuh mati kamar mandi, nggak ada yang tahu. Oh. Jadi Terus lu dia ngeliat ingin dong. Bukan itu fokusnya. Ya kalau sering lihat, ya emang gue pasti sering lihat lah. Tapi nenek-nenek, guys, nenek-nenek. Iya. Oke. Kan ketutupan tiang juga. Ya, Gue cuma oke. lihat mukanya kok, mukanya. Gue Iya. tanya, Nek, kenapa pakai masker, Nek? Gue tanya, Nek, kenapa pakai masker? Corona, Dek. Saya bilang, Nek, nggak usah mandi, nggak usah pakai masker. Mandi ya mandi aja, Nek. Corona, COVID itu mati, kena air nggak bisa, gue bilang gitu. Nah, habis itu ya nggak lagi pakai masker mandi. Bayangin ya, ini nenek-nenek udah tua, udah pikun, kacamatanya udah tebel,
istilahnya dia untuk nangkep sesuatu pun udah sulit, dia masih pakai masker. Dia takut, dia tahu corona itu takut masker. Tapi ada segelintir orang yang berani bilang bangsa Indonesia ini bodoh. Menurut gue itu salah banget. Nggak bisa kita bilang bangsa ini bodoh. Kita ini lagi berjuang. Kalau kita cuma bisa bodoh-bodohin bangsa ini, ya lu keluar aja dari Indonesia. Tinggal di Selat Malaka situ, nggak usah tinggal di Indonesia. Ya. Selat Malaka juga Indonesia, Pak. Masih. Kerjanya bodoh-bodohin. Terus yang ada lagi oknum yang nyalain PPKM ini, nyalain segelintir. PPKM itu katanya gara-gara orang yang mudik. PPKM itu gara-gara orang yang tetap buka. PPKM itu katanya terjadi karena ada orang-orang yang, wah kita nggak bisa lakuin itu ya kan. Iya, sebenarnya stop cari siapa yang salah, tapi lebih baik cari solusi. Cari solusi. Mantap. Kita nggak usah, ada lagi yang bilang, nih pemerintah gimana sih, orang Indonesia lagi kena COVID varian baru, orang dari luar masuk. Ada pasti yang di pikiran pemerintah untuk memajukan bangsa ini. Ya mungkin segelintir bagian pemerintah itu mungkin juga ada yang nggak berpikir itu, tapi kita percaya aja lah. Kita kan semua ini orang-orang yang percaya Tuhan ya kan. Kecuali ada yang ateis di sini kan, boleh lah dia berasumsi, tapi kita percaya Tuhan kan. Ya udah, kita biar aja mereka bekerja, kita turutin prokes, udah selesai masalah ya kan. Nggak usah kita bikin konten yang bikin orang makin nggak mau nurut sama prokes ya kan. Jujur aja nih, kalau kita salah bikin konten, salah masukin sesuatu ke sosial media, dan yang bikin orang justru jadi gue nggak mau lagi lah pakai masker, bodo amat, gue pengen nentang orang itu tuh, akhirnya begitu ya. Nah, iya. Ya kan? Ya lu pernah kan? Covidiot. Sebenarnya Covidiot itu muncul bukan karena Covidiotnya dia, tapi Covidiot itu muncul karena ada orang-orang yang menganggap dirinya benar dan membodoh-bodohi orang yang tadinya emang mau nurut sebenarnya. Dia bodoh-bodohin, ya udahlah. Lu bodoh-bodohin gue, ya udah dong, gue bebas mau ngapain apa aja. Akhirnya ya, itu yang terjadi ya kan? Iya. Akhirnya muncul lah Covidiot kan. Banyak banget gue baca sekarang, herd stupidity lah, Covidiot lah. Dan itu yang bikin statement itu adalah siapa? Orang Indonesia. Gue bingung. Kalau yang bilang orang Malaysia boleh lah, orang Cina atau siapapun boleh lah. Dibilang orang Indonesia herd stupidity apa boleh lah. Ini yang bilang orang Indonesia loh. Untuk ngatain orang Indonesia juga. Untuk ngatain orang Indonesia juga. Aduh, lu kalau mau nyerang BTS, ARMY boleh lah. Indonesia lah. Iya kan? Lu mau nyerang, mau hina fans apa ke luar negeri, fans bola mana dari mana boleh, tapi lu jangan hina-hina Indonesia, men. Menjelekannya Indonesianya, bukan orang-orangnya itu, ya kan? Betul, Indonesianya. Dia nggak tahu di negara lain, di Amerika tuh masih ada yang namanya rasis tentang kulit hitam, dia nggak tahu. Dia mainnya cuma di pancoran kayaknya, pinggir-pinggir itu. Kenapa harus pancoran deh? Kenapa sebut pancoran, itu daerah kantor gue loh. Oh iya. Ya jadi ya itulah yang terjadi saat ini. Mungkin ya di pandemik yang lalu, di lockdown yang lalu gue galau, Bray, ya kan? Karena yang sekarang gue bahagia, ya kan? Wah, di pandemik yang lalu dia mencampakkan aku, anjay. Aduh. Siapa yang mencampakkan siapa? Itu yang di episode pertama waktu itu, Jo. Ini kan yang kedua kali dia datang nih. Ya, jadi ini gue yang kedua kali, ya gue udah bahagia, gue udah punya seseorang yang baru yang ya semoga lah bisa menemani hidup gue ya kan. Amin. Mantep nih. Thank you banget Jotak udah mau mampir ke tempat kita lagi. Ya semoga sehat-sehat ya Jo di sana. Amin. Sehat-sehat lah pokoknya. Jangan positif, maksudnya ya jangan positif dalam kedua arti, baik positif semua hal maupun positif dan lain lah. Betul. Sukses terus pekerjaannya di sana, lancar-lancar. Tetap semangat aja ini. Terus semangat ya. Ngajar ini sih paling susah sih untuk mentransfer ilmu ke anak-anak itu tetap susah banget. Oke deh. Oke. Mantap, Jo. Gue udah dirangkumkan sama mereka. Sampai di sini aja, kita bertemu kembali di episode berikutnya. Bye. Bye-bye. Bye.